Kasus kekerasan anak pada bulan Oktober ini kian marak terjadi. Mirisnya kebanyakan pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban. Dan untuk membahas fenomena ini, kita bergabung dengan Dian Sasmita, Komisioner KPAI. Selamat malam, Mbak Dian. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak Ayu. Baik, Mbak Dian, ini kalau kita melihat miris rasanya banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan seperti yang tadi kita lihat terjadi di Depok, Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Apakah maraknya kasus kekerasan anak ini merupakan sinyal darurat kekerasan anak di Indonesia? Sinyal seperti ini sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir ya. Karena kalau mau mengutip data Simponi PPA yang dikumpulkan oleh KPPA, setiap tahun itu ada kenaikan angka anak menjadi korban kekerasan. Tahun 2024 lalu ada 20 ribuan anak menjadi korban kekerasan. Itu sama artinya setiap jam itu ada 2 anak menjadi korban kekerasan. Tertinggi kekerasan psikis dan yang kedua adalah kekerasan seksual. Jadi kalau darurat ini sudah sekian tahun. Namun PR-nya adalah upaya apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menurunkan angka kedaruratan tersebut, mengurangi anak-anak di sekitar kita bisa menjadi korban kekerasan. Ini PR kita bersama. Oke, Mbak Dian, tapi kalau berdasarkan data dari KPAI, kalau Anda bilang memang ini sudah terjadi dari beberapa tahun belakangan, apakah setiap tahun ini trennya terus meningkat? Iya, iya. Kami merujuk data dari KPPA ya, Simponi PPA itu menunjukkan tiap tahun ada kenaikan. Uh, Pengaruh dari ruang digital itu juga mempengaruhi sekali anak-anak kita menjadi rentan menjadi korban kekerasan. Sekarang kekerasan tidak hanya yang kontak langsung, tapi yang non kontak, yang berbasis elektronik ini jumlahnya juga cukup banyak juga. Tahun lalu PPATK merilis data ada kurang lebih 14 ribuan anak-anak kita terindikasi terkait dengan transaksi seksual, eksploitasi seksual komersial. Ini kembali lagi anak-anak kita menjadi korban. Jadi PR kita bersama sebenarnya besar sekali, namun upaya sebenarnya yang bisa kita lakukan yaitu membangun kesadaran dan pencegahan. Oke, kalau ngurusin anak-anak korban ini memang sudah ada unit khusus UPTD PPA yang ada di tiap kabupaten kota, provinsi hingga ke pusat ya, ke kementerian. Namun memang untuk layanan ini sendiri juga belum semua kabupaten kota memiliki. Kalau tidak salah catatannya sampai awal tahun baru 340 kabupaten kota yang memiliki layanan tersebut. Nah, ini jadi PR tersendiri ya untuk meningkatkan ketersediaan lembaga layanan yang mudah diakses oleh anak. Namun PR yang utama yaitu bagaimana membangun kesadaran masyarakat supaya ikut melindungi. Untuk melindungi anak kita butuh satu desa. Namun untuk menyakiti anak seperti kasus yang tadi hanya satu orang saja sudah bisa mengakibatkan anak-anak kita terluka luar biasa bahkan kehilangan nyawanya. Untuk itu kita semua perlu mengambil peran. Jangan menunggu sampai ada anak korban jatuh lagi. Oke, Mbak Dian, kalau kita berkaca pada kasus bocah yang dianiaya ibu tirinya hingga tewas, pelaku kasus kekerasan anak ini kan justru banyaknya berasal dari lingkungan terdekat. Tadi juga kita menyaksikan yang di Depok, Jawa Barat itu dari ibunya sendiri melakukan penganiayaan. Nah, ini kan seharusnya lingkungan terdekat yang melindungi, tapi justru malah kebanyakan jadi pelaku. Bagaimana menyikapinya? Betul, betul sekali Mbak Ayu. Jadi semua data menyebutkan bahwa pelaku kekerasan enggak hanya seksual ya, fisik, psikis itu terbanyak adalah orang-orang terdekat, keluarga, teman sebaya, kemudian lingkungan sosial ataupun di sekolah. Jadi orang-orang yang punya interaksi dekat dengan anak. Untuk itu pencegahan kekerasan ini harus dimulai dari ruang-ruang interaksi terdekat oleh anak. Pertama adalah ruang keluarga. Pengasuhan ini perlu ditingkatkan. Pengasuhan yang seperti apa? Pengasuhan yang penuh kasih sayang, yang menghindarkan atau meminimalisir segala bentuk kekerasan. Ini sangat penting sekali. Kemudian ruang interaksi terdekat lagi anak adalah lingkungan sosial, termasuk ke sekolah juga. Bagaimana ruang pendidikan, ruang bermain anak ini benar-benar aman. Tidak ada orang-orang yang berbuat jahat,
andai kata pun sampai terjadi hal tersebut, masyarakat juga perlu diberi pemahaman, pengetahuan. Ketika melihat ada indikasi misalnya anak-anak mengalami memar, jangan diam saja, tapi harus berani berbuat, melaporkan minimal, atau mengambil anak, mengamankan anak terlebih dahulu supaya anak tidak semakin teraniaya. Nah, selain, tadi ruang keluarga, kemudian lingkungan sosial, pendidikan, ruang digital ini juga sangat penting Hmm. sekali. Keamanan anak di ruang digital ini tidak hanya sebatas, men-take down saja, konten-konten yang berbahaya untuk anak, namun bagaimana membangun kesadaran kita bersama bahwa ada hal-hal yang tidak baik untuk, dikonsumsi anak, tidak baik juga dikonsumsi kita sebagai orang dewasa, orang tua, supaya tidak mempengaruhi juga pola pikir kita, pola pengasuhan kita di rumah. Jadi semua, pihak punya Oke. peran besar untuk menyelamatkan anak-anak Oh, kita. oke. Mbak Dian, tapi saya penasaran Mbak, karena kan memang kasus anak yang dianiaya atau disakiti oleh orang tuanya bukan hanya satu dua saja terjadi di Indonesia, sudah sangat banyak begitu. Nah, orang tua yang seharusnya paling sayang dengan anaknya, tega menyakiti anaknya, itu sebenarnya faktor terbesarnya apa Mbak? Tidak semua, yang perlu kita pahami adalah tidak semua keluarga di Indonesia seideal keluarga kita di rumah, yang bisa cukup waktu untuk berinteraksi dengan anak, membelai anak kita, menyapa dengan penuh kasih, dengan keramahan. Tidak semua keluarga punya, eee, keberuntungan akses seperti itu. Nah, bagi keluarga-keluarga yang terpaksa sekali tidak mempunyai keterbatasan untuk memberikan pengasuhan yang lebih baik, yang lebih penuh kasih, ya ini tugasnya negara untuk memastikan ada lembaga-lembaga, ada layanan-layanan yang bisa diakses oleh keluarga-keluarga tersebut kalau mereka membutuhkan bantuan. Kalau mereka merasa, "Aduh aku sudah penat ini, ngurusin anak." Nah, mereka tahu mereka harus mencari bantuan kemana. Bukan mencari bantuan ke media sosial, bikin status, tidak, tapi mereka bisa mengakses layanan konseling minimal, terdekat, yang bisa mereka jangkau dan gratis. Pastikan ada layanan-layanan itu dulu, di sekitar masyarakat kita yang rentan. Di tiap kabupaten kota sebenarnya sudah ada namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, namun memang kami akui jumlahnya memang masih sangat sedikit, keterbatasan SDM dan lembaga. Eee, Keluarga-keluarga rentan seperti ini yang waktunya terbatas atau mungkin di dalam keluarga tersebut ada kekerasan, terjadi kekerasan antar orang dewasa, tentunya akan berimbas kepada anak, atau ada keluarga yang kurang ideal, misalnya, bapak ibunya berpisah sehingga anak ini, pengasuhan antara, bapak ibu tidak penuh tercukupi. Nah, keluarga-keluarga yang rentan ini perlu ada treatment-treatment tersendiri oleh, negara. Negara perlu menyediakan, sehingga anak-anak tersebut bisa diminimalisir, mengalami kekerasan. Jadi Oke. ada beberapa level sebenarnya pencegahan, penyadaran, itu sasarannya populasi semua warga Indonesia dimanapun berada. Kemudian, level intervensi berikutnya adalah pengurangan risiko pada kelompok-kelompok rentan, keluarga-keluarga rentan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika anak tersebut, intervensi tersier, ketika anak tersebut sudah menjadi korban kekerasan. Oke, jadi ada beragam lapisan intervensi dan juga langkah preventif yang harus dilakukan agar kasus kekerasan anak di Indonesia ini tidak terus bertambah setiap tahunnya. Betul sekali, Baik, betul sekali. oke, baik, terima kasih banyak atas dialog dan juga diskusinya pada malam hari ini Mbak Dian Sasmita, Komisioner KPAI. Selamat malam Mbak Dian, sehat selalu. Terima kasih.